Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel selalu mengedukasi, berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Di video kali ini adalah video yang ketiga ya bagi teman-teman yang ingin menonton video ini. Pastikan nonton video yang pertama, yang kedua itu biar tahu ceritanya ya, biar teman-teman semua tidak gagal paham karena video ini terputus-putus. Tapi kalau jadikan satu itu panjang banget. Ini sebenarnya video untuk konfirmasi kepada Mas Fajar Arif yang ada di Surabaya, karena video ini adalah kerengkesnya beliau, kerasnya beliau yang mengalami faktor-faktor banyak masalah. Ya bisa dikatakan korban las aluminium, korban pengerjaan di bidang bubut, miring, dan lain-lain. Intinya seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin mengerti video yang pertama, yang kedua, nanti bisa saya tayangkan linknya ada di deskripsi ya. Nah, karena kalau tidak nonton dari pertama, kedua, ketiga, mungkin keempat, pastinya teman-teman gagal paham untuk mengetahui maksud dari video ini itu apa, itu tidak ngerti. Tapi kalau nonton dari pertama, kedua, ketiga, sampai selesai, pastinya akan bisa ngerti atau paham. Oke, kita lanjut videonya. So, kerangka sudah dibesarkan, sudah digedekan, terus pembuatan cincin shocknya. Miring. Iki udah 3 kilo lem-leman iki. Ora apa-apa. Nambah nang iki. Iki ganti anyar we. Apaan? PC. Sunda. Kabeh ganti. Iki to kayak masang ora apa-apa. Iki kene bener. Iya. Ganti bos baru. Oh iya. Ada orangnya mas dalam. Tenggrion tenan yang iki. Oke, langsung dicoba lakukan pengecekan dengan kerangkas kanan. Biasa dicoba pakai as, ringan atau tidak. Kalau ringan berarti sudah normal. Iki ya. Yes, logo yes. Posisi turu ya. Ya. Nggih, lebet mawon. Iki to ya. Kok kene wae, Mbak. Ono lak keren ta kok. Sampeyan ngesok ya dadi. Coba nih. Oke, ini udah enak ya mas ya. Kerengkes sudah bisa, tinggal dicarikan kerengkes kanan. Sudah jadi. Didorong pakai tangan udah enak. Tidak kayak kemarin tidak bisa masuk.
pun enak ini, ringan. Didorong pakai jempol bisa. Berarti udah oke ya. Rumah laker sudah oke, crankcase sudah ketarik kembali seperti semula. Sekarang kita carikan crankcase yang kanan. Ya, crankcase sudah dapat ya bagian kanan. Ini dikasih crankcase baru. Ini kan masih yang sini tinggi, yang sini pendek, yang bawaannya pendek. Ini harus disamaratakan karena ini enggak sama. Kita ikuti crankcase yang asli. Kalau yang ini pastinya udah enggak karuan ini. Waktu di dial indikator tuh enggak karuan. Yang pasti sebelum dikerjakan di dial indikator dulu. Ya, untuk permukaan sudah oke. Sekarang naik turun, Mbah. Nah, ini naik turunnya enggak ketemu. Padahal tadi patokan yang lama itu ketemu, kalau yang asli tidak ketemu. Jadi kita patokan crankcase yang kanan bagian asli saja. Karena pengerjaan yang dulu tidak tahu menggunakan dial indikator atau tidak, atau sekedar kira-kira juga tidak tahu. Makanya di sini dicek ulang semua. Orang mudeng. Wah, top bisa. Ya, itu jarum dial indikator sudah oke. Langsung setelah oke baru dikerjakan. Intinya seperti itu ya, Mas ya. Langsung kerjakan. Pakai ini. Lengkung ya, Mas. Ada yang kena, ada yang tidak karuan. Ini kepala melon, ini Bandung C. Ya, pembuatan crankcase itu sudah selesai ya. Dari segi diameter sudah disamakan crankcase yang kiri. Terus kerataan juga sudah disamakan crankcase yang kiri. Ini sudah rata, tapi yang sini jadi problem. Di bagian jalur pompa oli ini lubang ya. Terus kalau dilihat-lihat, padahal udah disesuaikan, bagian ini aja tidak terkena pisau mesin milling ya. Ini masih aslinya, ini terkena sedikit-sedikit karena mungkin tidak rata. Tapi setelah dikerjakan, ini bagian sini tuh lubang, nggak kayak crankcase kanan bawaan aslinya. Kenapa diganti crankcase? Karena ya crankcase-nya yang kanan juga sama melengkung. Daripada membetulkan mending lebih baik diganti, karena biaya membetulkan sama pergantian juga malah banyak biaya membetulkan, makanya saya ganti. Tujuan seperti itu. Untuk crankcase yang aslinya, kalau dilihat-lihat, ini sudah mengalami pergeseran jalur pompa oli. Jadi bagian sini itu dilas. Nah, di sini kan kelihatan. Ini sudah terkena mesin las, sudah terkena alat las, baru dibuatkan tempat oli baru. Itu kalau dianalisis.
Nah, mungkin crankcase yang saya ganti harus melakukan proses hal yang sama. Pada intinya seperti itu. Jadi saya harus melakukan pengelasan ya, pengelasan. Karena saya kurang teliti dalam menganalisa, mungkin ya tidak apa-apa lah. Ini nanti saya lakukan pengelasan, terus jalur oli nanti ini digeser agak ke sana kayak aslinya. Karena kalau menurut crankcase yang asli, ini diameter ini itu sudah digeser turun dari titik aslinya. Mungkin tujuannya untuk menjauhkan dari jalur oli. Saya hanya sekedar mengikuti crankcase yang ini, tapi kalau mengikuti ini ternyata sini harus dilakukan pengelasan, ditutup, dilas, nanti dibubut lagi diameter tengah untuk meratakan, terus dikepres lagi untuk meratakan bagian packing atas ini. Barulah nanti dibuat jalur oli baru. Ini seperti itu. Oke, jadi ini setelah jadi kita lakukan pengelasan terus pembuatan ulang ini ya. Pada intinya seperti itu. Karena untuk mempercepat durasi video, karena untuk membuat video ini sudah ada video ketiga ini ya. Karena yang pertama itu awal datang crankcase, yang kedua mulai pembetulan crankcase bagian kiri, yang ketiga ini adalah penyesuaian ya, penyesuaian crankcase yang diganti. Sama nanti kalau udah jadi kita cek analisis kruk asnya, intinya seperti itu. Oke, begitu kita lanjut proses pengelasan. Ini ngelas bagian sini, terus nanti juga ngelas bagian menutup ini tempat dinamo starter ini nanti juga akan dilakukan pengelasan. Intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut videonya. Jangan di skip biar kalian tidak salah paham. Pastikan tonton video yang pertama dan kedua. Baru kalian akan mengerti video yang ketiga ini tujuannya apa. Jadi alurnya biar tidak terputus, ceritanya tidak terputus-putus. Biar teman-teman semua tidak gagal paham, pastikan ya video 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Ya, setelah pengelasan ini sudah saya las, ini dilakukan proses kayak awal tadi ya, dibesarkan terus nanti diratakan sesuai yang ini. Oke, kita lanjut mengerjakan. Ya, pembuatan crankcase sudah dikerjakan ya. Yang tadi dilas ini sudah diratakan, bagian dalam juga sudah disesuaikan lagi. Mungkin tidak kelihatan. Nah, oke. Itu sudah disesuaikan lagi. Terus ini saatnya pembuatan tempat oli atau jalur baru. Ini sudah saya gambar, nanti jatuhnya oli itu ada di sini. Lebih tepatnya jalur oli digeser ya. Nah, ini adalah packing ya, packing blok tengah. Nah, ini kalau dilihat di sini itu tidak ketemu karena ini nanti mengalami pergeseran. Oke, kita lanjut pembuatan jalur oli. Setelah pembuatan jalur oli, nanti kita pengelasan bagian sini untuk tempat elektrisator bagi crankcase Mega Protector ini harus ditutup karena untuk menyesuaikan crankcase yang bagian kiri atau crankcase nomor mesin kepunyaan motor CB ya, CB, pasukan CB, Herek CB. Intinya seperti itu. Lanjut kita kerjakan. Mungkin video pengerjaan beberapa kali tidak ditayangkan karena untuk mempercepat durasi video biar tidak terlalu lama. Intinya seperti itu. Ya, pembuatan jalur oli sudah selesai. Nah, ini nanti belum dicuci, belum di finishing. Intinya pembuatan jalur oli sudah selesai. Terus kita coba bloknya ya. Untuk bloknya itu Mas Fajar Arif menggunakan blok MPM ya. Blok MPM tapi pistonnya udah gede.
Untuk pistonnya udah gede ini, udah 100. Ukurannya, untuk ukuran piston dia beliaunya pakai ukuran berapa ya? Saya juga belum ukur sih. Oh, lumayan gede, 66,5 ini kalau untuk ukuran pistonnya. Nah, sekarang kita coba bloknya, kita taruh alat ukurnya, piston ditaruh, apakah bloknya bisa masuk atau tidak. Sekarang kita uji coba. Sekarang ini udah jadi 74 ya, blok sudah bisa masuk. Sekarang yang terakhir yaitu pengelasan bagian elektrik starter, terus diratakan lagi, dimiring lagi, baru crankcase bisa dikatakan selesai bagian kanan ya. Karena yang kanan menyesuaikan yang kiri, kirinya sudah dirubah-rubah, sudah disetting-setting, ada bloknya, ukuran linernya itu udah ada semua. Kita tinggal menyesuaikan yang bagian kiri untuk yang kanan. Tapi untuk kerataan dan lain-lain kita menyesuaikan yang aslinya bagian kanan. Tapi untuk diameter, tempat bloknya, geser-gesernya itu kita menyesuaikan yang kiri. Intinya seperti itu. Sekarang kita turunkan, terus kita melakukan pengelasan lagi untuk bagian menutup tempat elektrik starter. Oke, lanjut kita mengerjakan. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Is all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Ya, prosesnya sudah selesai, nanti kita tinggal ratakan, rapikan biar bisa terpasang untuk crankcase kanannya ya. Kita tunggu dingin sebentar, nanti kita langsung ratakan menggunakan mesin milling. Intinya seperti itu. Pokoknya terus ikuti videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Ya intinya seperti itu. Video kita lanjut di video lanjutannya. Karena durasinya terlalu panjang, jadi video dipotong atau cuman durasi jadi mungkin 20 menitan mungkin ya. Karena kalau dibikin panjang-panjang, teman-teman pastinya itu bingung, bosen, bete ya. Intinya seperti itu. Jadi saksikan terus videonya dari pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Link ada di deskripsi. Video lanjutnya jangan lupa ditonton ya. Mungkin mohon undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Salam tembak dalam. Living life, every day, late at night,